Kids Family dimanapun Anda berada. Hai, kita ketemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai infeksi saluran kencing atau ISK, atau nanti bahasa medisnya nanti dokter Tris Laya yang paling paham apa itu gitu ya. Yuk kita simak obrolan saya dengan dokter siang hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Ya, materi kita hari ini adalah membahas tentang ISK, infeksi saluran kemih, atau bahasa kedokterannya UTI, urinary tract infection. Nah, itu UTI itu yang semasa saya kuliah sekolah itu yang saya lebih banyak pakai ya. Pokoknya itu adalah infeksi yang terjadi pada saluran kemih kita. Nah, apa yang termasuk dalam saluran kemih? Nah, di dalam sini ada gambar. Nah, yang dua di kanan kiri ini adalah ginjal kita. Nah, ginjal ini sudah masuk ke dalam sistem saluran kemih. Ada saluran pernafasan, ada saluran kemih ya. Infeksi pernafasan atas itu biasanya paru dan sebagainya. Kalau infeksi bawah itu yang kita sebut biasanya ISK atau UTI itu. Nah, ini biasanya terjadi dari hubungannya ada daripada ginjal, kemudian ada yang sama namanya ureter. Ya, ureter itu adalah saluran yang menghubungkan dari ginjal sampai ke kandung kemih. Kemudian dari kandung kemih ada uretra. Uretra itu adalah saluran yang lebih kecil dari ureter, dan itu yang nanti akhirnya muncul di muara. Uretra pada pria itu lebih panjang daripada pada wanita. Kenapa? Karena alat kelamin pria itu ada penis. Nah, di dalam penis itu ada uretra. Nah, sedangkan wanita itu kecil, tidak ada penisnya, sehingga uretranya lebih pendek. Ya. Nah, secara jumlah wanita lebih sering terkena ISK daripada pria. Memang salah satu penyebabnya adalah karena uretranya lebih pendek. Nah, infeksi itu penyebabnya itu macam-macam. Nah, infeksi saluran kemih itu paling banyak itu disebabkan oleh bakteri, namanya E. coli. Ya. Nah, tapi di samping itu penyebabnya macam-macam. Ada juga yang penyebabnya virus. Ya. Di sini ada penyebabnya adalah bakteri atau virus. Terus ada nomor 2 adalah aktivitas seksual. Kenapa aktivitas seksual bisa? Nanti akan saya terangkan. Kemudian alat kontrasepsi. Kemudian pada saat orang-orang sudah mengalami menopause atau andropause. Kemudian penggunaan kateter. Ini yang sangat-sangat sering terjadi. Kemudian adanya saluran yang secara anatomis itu abnormal. Dan kemudian yang terakhir ini adalah yang bisa dihindarin sebenarnya adalah imunitas yang rendah. Jadi sekali lagi, dengan imunitas yang rendah kita bisa terserang macam-macam penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, jadi imunitas itu tidak hanya sakit flu aja, tapi imunitas itu bisa menyebabkan sakit saluran kencing juga. Jadi infeksi saluran kencing itu bisa dimulai dari yang seperti tadi anatominya, yaitu dari ginjal. Dari ginjal juga bisa menyebabkan kelainan pada saluran kemih. Kemudian dari ureter, kemudian dari kandung kemih atau vesika urinaria. Tapi yang terbanyak adalah biasanya dari vesika urinaria atau kandung kemih atau dari uretra atau ureter. Kalau pada ginjal itu biasanya prosesnya mengalami selain infeksi saluran kencing, dia mengalami yang lainnya. Jadi kelainan ginjal yang lainnya. Nah, apa sih yang disebut infeksi saluran kencing? Gejalanya apa? Nomor 1 adalah ketidaknormalan pada saat kencing. Nah, seperti tadi Mbak Reni bilang, orangnya sering kencing, tapi yang disebut infeksi saluran kencing itu tidak hanya orang yang seperti poliuri, yang seperti orang diabetes. Nah, biasanya orang yang sering kencing itu kencingnya nggak tuntas. Jadi yang kita sebut, saya rasa semua kenal istilah anyang-anyangan. Nah, anyang-anyangan adalah suatu perasaan yang dialami seseorang kepingin kencing, dia sudah kencing,
bisa keluar sedikit, tapi baru berapa detik atau menit dia kepingin lagi, keluar dikit lagi, kayaknya sudah tuntas, kepingin lagi. Itu adalah anyang-anyangan. Disertai rasa tidak nyaman di sekitar pelvis. Nah, anyang-anyangan bisa disertai tanpa rasa sakit atau dengan rasa sakit. Yang paling tidak nyaman adalah dengan disertai rasa sakit. Nah, rasa sakitnya itu bisa rasa sakit di sekitar pinggul, bisa rasa sakit di sekitar vagina, ya kalau pada wanita. Kemudian bisa disertai dengan warna urin yang tidak normal, dari keruh, kuning keruh sampai coklat sampai bahkan darah. Nah, biasanya kalau sudah keluar darah itu panik. Waduh, kok berdarah padahal nggak mes. Ini karena kenapa saya bahas tentang mes dan sebagainya, karena sekali lagi UTI atau ISK itu lebih sering terjadi pada wanita. Biasanya kalau ISK pada pria itu ada hubungannya dari orang yang nahan kencing atau dengan kelenjar prostat yang tidak normal. Ya. Kemudian ada rasa seperti terbakar, ya. Kemudian ada bau yang menyengat. Jadi bau kencingnya tidak hanya pesing normal, tapi ada bau yang tidak enak, ya, seperti kadang-kadang bau nanah atau baunya tidak pada umumnya. Nah, itu adalah ISK. Benar kata Mbak Reni, hampir semua orang pernah mengalami ISK ini. Karena ISK ini adalah penyakit yang umum, common, walaupun penyebabnya macam-macam. Nah, saya akan bahas satu-satu tentang bakteri. Bakteri itu adalah yang paling sering. Nah, paling sering dari mana bakteri itu? Bakteri itu macam-macam. Bakteri itu bisa dari air cebok yang umum, yang telah terkontaminasi, maksud saya. Kemudian termasuk juga dari kebersihan. Jadi misalnya bakteri itu, kita sedang terkena bakteri, kemudian celana dalamnya tidak ganti-ganti, ya, kemudian dicucinya juga tidak terpisah. Nah, bakteri itu bisa menularkan lagi dan menularkan lagi, gitu. Kemudian nomor 2 adalah hubungan seksual. Nah, hubungan seksual itu bisa menyebabkan ISK, antara lain hubungan seksual yang tidak dengan pasangannya atau dengan pasangannya tapi tidak mengalami proses yang baik, antara lain cepet-cepet, jadi belum terjadi lubrikasi, sehingga terjadi trauma di sana, nggak ada foreplaynya dan sebagainya. Pada wanita dengan usia yang sudah mendekati menopause dan sebagainya, usianya lebih banyak, itu otomatis hormon estrogennya sudah berkurang, menurun. Di samping laki-lakinya juga menurun, wanita itu juga menurun. Itu hubungan seksual. Atau pada orang-orang yang dengan melakukan hubungan seksual yang tidak dengan pasangannya, antara lain dengan yang dengan pedagang seksual, itu juga bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Nah, yang ini bisa infeksi saluran kencing pada pria dan wanitanya. Nah, misalnya nih si pria jajan tertular, misalnya ada bakterinya dan sebagainya, kemudian di rumah dia memberikan jajannya kepada si istri, tertular, itu menjadikan lingkaran setan. Dan itu yang biasanya nanti terjadi infeksi yang tidak sembuh-sembuh. Nah, infeksi saluran kencing yang tidak sembuh-sembuh itu juga bisa berakibat fatal. Jadi jangan menganggap enteng infeksi saluran kencing terus diobatin dan sebagainya dengan daun sirih dan bla bla bla, udah tidak sakit terus dianggap sembuh. Kemudian adanya alat kontrasepsi. Nah, alat kontrasepsi itu biasanya pada perempuan. Nah, biasanya dipasang IUD, spiral ya. Kenapa? Karena spiral itu dipasang di antara rahim dan uretra situ. Nah, itu dipasang IUD. IUD itu biasanya ada talinya, ada benangnya, ada benangnya. Ya, walaupun IUD ini adalah alat kontrasepsi yang paling aman. Ya.
itu efeknya ada, karena biasanya rata-rata ibu-ibu dengan IUD itu sering keputihan. Ya, Ya, benar. sering keputihan, sehingga dari keputihan itu kalau tidak sering dibersihkan segala macam, itu yang menyebabkan ISK Itu itu. jadi saya. Nah, kemudian menopause. Menopause tadi saya sudah singgung sedikit. Pada orang-orang menopause dengan gangguan estrogen yang berkurang, tanpa sebab apa-apa, tanpa hubungan seksual, tanpa apa, bisa tiba-tiba tahu-tahu dia ISK. Sangat sering sekali. Sangat sering. Penyebabnya antara lain kurangnya minum atau menahan kencing tanpa ada trauma, tanpa ada apa, kadang-kadang bisa kena. terjadi ISK. Ya, gejalanya itu malah agak menyeramkan biasanya. Nah, dari tiba-tiba nggak ada apa-apa, toto nyeri-nyeri yang sakit sekali, tidak bisa kencing. Jadi mau kencing nggak bisa kencing, rasanya nggak enak kan? Ke WC keping kencing, keluarnya ceret. Lama-lama dari ceret-ceret akhirnya darah yang keluar. Oh. Nah, bila udah ke darah paniklah dia gitu. Nah, itu termasuk semua ke dalam ISK. Kemudian penyebab lainnya adalah penggunaan kateter. Penggunaan kateter ini 90% bisa menyebabkan ISK. Kenapa? Karena kateter walaupun steril, walaupun itu dia pas mau dimasukkan, dia terkontaminasi Kontaminasi. dengan udara sekitarnya, betul. itu bisa menyebabkan infeksi saluran kencing. Dan juga penggunaan kateter yang melebihi dari batas. Ada kateter yang harus diganti, misalnya 3 hari sekali, seminggu, sebulan ada. Oh. Nah, bila misalnya pakai kateter yang seminggu sekali, tapi sampai 2 minggu nggak Nggak diganti, diganti. nah itu bisa menyebabkan ISK. Biasanya kateter-kateter ini banyak pada pria, Ya. ya, karena dia masuknya ke uretranya kan panjang. Tuh. Jadi ada yang lebih sering pria, ada yang sering wanita. Kemudian ada saluran kemih abnormal. Kali ini adalah suatu kelainan dari saluran kemih yang mungkin meliuk-liuk, nggak lurus. Itu adalah tapi ini sangat jarang. Jadi rata-rata kita sih lurus. Kemudian yang terakhir adalah imun rendah. Jadi dengan imun rendah, dengan daya tahan tubuh kita yang rendah, kita bisa terkena penyakit apa saja. Dari flu, dari vertigo, dari kelainan organ, COVID, sampai saluran kemih. Jadi yaitu maksud saya hati-hati supaya jangan menggampangkan imun. Oh, imun itu cuman ini kok, cuman apa tuh biasanya yang berhubungan dengan panas, batuk, pilek. Enggak. Kalau cebok mencebok, nah, mungkin Dr. Tris. Ya, jadi cebok itu kebiasaan di negara kita. Di negara barat cebok itu mau buang air kecil, mau orang besar pakai tisu ya. Tapi kalau kita kecil, besar, sedang semua cebok. Jadi kita mempunyai 2 lubang masing-masing. Iya, Ya. iya. Jadi untuk kencing dan untuk terutama wanita itu sangat berdekatan. Betul. Kalau pria jauh. Ya. Tapi sekali lagi, apakah pria itu kalau kencing itu sebaiknya cebok? Ya. Walaupun tidak harus terus-terusan, tapi pada saat mandi si panjang itu harus tetap dimandiin, harus tetap dibersihkan, harus tetap dibuka sehingga sisa-sisa dari kencing itu bersih. Kenapa? Bagaimanapun juga semua yang keluar dari anggota tubuh kita itu adalah zat yang dianggap kotor, ya, walaupun kotor itu dalam arti dia steril dari udara sekitarnya, tapi itu adalah buangan dari badan kita, apalagi feses atau tinja. Nah, biasanya cebok itu enak itu kan dari anus ke vagina. Salah, yang benar adalah dari vagina ke arah belakang. Jadi ke arah anus. Kenapa? Karena pokoknya itu satu lebih kotor. Jadi sehingga kita tidak mencemari daerah depan dengan kotoran dari yang kita buang, BAB-nya kita. BAB mungkin lebih enak ya. Nah, jadi selalu biasakan dari depan ke belakang, mau BAK ataupun BAB. Kenapa? Karena supaya melindungi lubang dari vagina. Karena vagina itu lubangnya lebih terbuka, ya, sehingga bakteri yang masuk itu lebih gampang. Sekali lagi uretranya pendek, ya, jadi kemungkinan bakteri masuknya itu, jadi
bakteri yang ada dari badan kita masuk lagi ke Iya, dalam. iya, benar. Jadi sama buat orang-orang yang menggunakan tisu. Jadi tisunya bukan dari belakang ke depan, Iya, tapi dari dari depan ke belakang. belakang. Ya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi benar sekali. Oke Ya. dok, ini kayaknya ada satu pertanyaan ya Poli ya. Ada di Silakan, Pak. Instagram Ya, dari silakan. Bapak atau Ibu Eka Ismail. Apa Oke. anak-anak bisa kena? Kadang suka anyangan-anyangan. Oke, Pak, betul. Anak-anak bisa kena, Pak, terutama anak-anak yang memang suka menahan kencing. Ya, jadi semua cuman tingkat biasanya anak-anak itu semuanya masih lebih pendek. Ya, salurannya semua masih pendek. Kemudian anak-anak juga hormonalnya belum seperti manusia yang sudah dewasa yang lebih berkembang. Jadi tetap bisa, Pak. Tapi biasanya karena dia nahan kencing atau kurang minum. Nah, hanya itu. Cuman pada anak-anak penyembuhannya juga lebih cepat daripada orang dewasa. Jadi bisa, ya Pak. Oke. Oke. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Eka atau Bu Eka. Ya, kalau buat anak-anak yang sudah pernah anyang-anyangan, itu nanti besarnya lebih sering kemungkinan. Ya, jadi ajarkan kepada anak-anak itu nggak enak toh kalau kencingnya nggak enak. Jadi minum yang banyak. Ayo pipis. Nah, anak-anak kadang-kadang kalau main tuh suka nggak inget. Iya. Dia nahan kencing. Nah, si ibu Betul. di rumah harus, ayo dek pis. Udah lama nggak pis. Ayo dipaksa untuk pis. Atau kalau mau tidur malam supaya nggak ngompol, coba ajarkan apa tuh training dia untuk supaya sebelum bobo itu jangan terlalu banyak minum, tapi abis itu pis dulu, sehingga itu juga bisa mengurangi kerepotan si ibu ganti spray, popok Iya, dan sebagainya. iya. Jadi tetap ajarkan anak-anak kapan waktu untuk beristirahat bermain, kapan harus break, termasuk untuk kesehatan mata, kesehatan dan lain-lainnya. Oke, baik ya, mudah-mudahan terjawab ya Pak ya. Oke, kita lanjut ke Dokter Tres. Ada jenis-jenis Oke, ISK. iya ISK itu sebenarnya tadi saya sudah jelaskan. Jadi dia mulai dari ginjal. Biasanya kalau dari ginjal yang disebut sebagai pyelonefritis itu adalah infeksi ginjal, yang infeksi yang terjadi pada yang saluran kemih atas, yaitu pada ginjal. Tapi yang itu jarang terasa. Maksudnya nggak langsung terasa tahu. kayak anyang-anyangan gitu tuh enggak. Oke. Cuman dia kerasanya nyeri. Justru nyeri Nyerinya, pinggang. oh, nyeri ya, pinggang, ya, pokoknya di bagian pegel, ginjal gitu ya. Iya, gitu. Nah, nanti tiba-tiba kalau sudah nggak enak, baru tiba-tiba kok kencingnya keruh. Nah, itu harus diperhatikan. Keruh atau kadang-kadang hematuri atau ada darah. Ada darahnya. Ya. Kemudian ada yang banyak lagi, yang paling banyak adalah yang pada vesika urinaria yang kita sebut sistitis, dan pada uretritis itu yang pada uretra yang di atasnya. Itu yang paling common yang kita sering sering tuh? ya, yang sering alamin. Tapi paling banyak adalah pada vesika urinaria, itu buli-buli. Itu terutama karena bakteri dan terutama karena menahan kencing. Udah menahan kencing ada bakterinya. Dan biasanya kecenderungan orang yang sudah sering ISK itu dia sering ISK. Walaupun bukan karena hubungan seksual dengan lain pasangan. dengan jajan-jajanan Iya, iya, dan iya. sebagainya, tapi itu biasanya kalau dia sering itu dia akan sering. Kenapa? Dia lebih sensitif, Oh. terutama pada wanita dan terutama pada usia menopause. Menopause. Sehingga itu harus dijaga untuk kesehatan saluran kemihnya, yaitu antara lain dengan bisa dengan menjaga pola minum, pola kencing, ya, dan juga ditambahkan suplemen. Ya, Oke. jadi ada suplemen-suplemen yang untuk memang membantu menyehatkan atau menguatkan saluran kencing. Oke, ya. Nah, pencegahannya nomor satu ada yang terbaik adalah minumlah, yang paling baik adalah cairan, itu adalah air putih. Jadi minum air putih yang banyak. Bila terjadi ISK, guyurlah minum yang banyak. Apalagi ISK yang anyang-anyangan, yang kayaknya mau kencing nggak bisa, mau kencing nggak bisa. Itu Anda harus minum yang banyak. Malah hantem dengan minum ya. Yang banyak. Oke. supaya dibilas. Jadi supaya intinya bakterinya itu
Ikutan pelan-pelan keluar. ikutan keluar dikit-dikit Oke, ya. oke. Itu adalah nomor satu. Kemudian jangan menahan kencing tadi ya. Oke. Kemudian sebaiknya basuhlah atau cepoklah bila setelah hubungan seksual. Oh, Gimana pun iya. juga sperma atau cairan kita sendiri itu adalah sesuatu yang bisa masuk lagi ke dalam yang sudah bercampur dengan bakteri ya. Jadi ya nggak usah langsung gimana, tapi makanya harus dibasuh. Kemudian biasakan mencuci alat kelamin kita ya, wanita ataupun pria. Jadi kalau wanita pada saat mandi itu benar-benar cepok yang bersih ya, tidak hanya pada saat buang air kecil, buang air besar, tapi pada saat mandi itu harus dibersihkan. Kemudian ada yang bagus yaitu cairan sirih. Bolehlah dengan, kalau wanita cepoklah atau rendamlah dengan cairan sirih. Kalau bila ISK-nya pada wanita bisa dibantu rendam pakai air sirih hangat. Nah bila itu semua sudah tidak membantu, ya harus cepat-cepat ke dokter karena harus diberikan antibiotik supaya tidak berlanjut. Kemudian ya konsumsilah makanan yang sehat, sayur, kemudian vitamin yang buah-buahan, yang terutama vitamin yang adalah vitamin C. Ya, karena vitamin C itu bisa untuk menghindari hal-hal seperti ini. Kemudian juga omega 3 dan semua ini yang tadi saya sebutkan dari bakteri dan bla 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 itu semua termasuk ke dalam radikal bebas. Sehingga yang Anda harus lakukan bila terjadi seperti ISK atau bukan ISK sekalipun, Anda harus tetap mengkonsumsi yang namanya antioksidan. Sehingga benar kan, antioksidan itu adalah kebutuhan sehari-hari kita, apalagi di kota besar, yang dimanapun juga kita tidak mungkin tidak terpapar dengan radikal bebas. Ya, jadi sekali lagi pilihlah konsumsi makanan atau suplemen yang sesuai dengan kebutuhan kita. Oh ya, satu lagi, jangan biasakan membedaki. Ya, memberikan powder atau parfum sekalipun ke alat kelamin. Ada orang yang menyemprot parfum katanya supaya wangi. Dan itu malah tidak boleh. Ya, itu bisa memicu salah satu penyakit-penyakit yang bisa terjadi pada alat kelamin kita, tidak hanya ISK saja tapi bisa yang lebih lanjut lagi. Oke. Nah, di depan ini sudah ada rentengan. Ini deretan produk Well Series. Tadi kayaknya sih sebenarnya sudah disebutkan sama Dr. Trace ya. Jadi kalau Anda menyimak begitu ya, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Trace makanan-makanan yang memang baik dikonsumsi untuk Anda yang mengalami masalah dengan ISK atau UTI ya. Jadi pertama pastinya antioksidan ya, karena virus, bakteri, ya itu kan adalah bagian dari radikal bebas ya. So Anda harus mengkonsumsi Tridans yang notabene ini memang kita golongkan sebagai suplemen yang harus kita konsumsi setiap hari ya. Kemudian kalau tadi dokter Tes juga sampaikan, kita jaga pola makan, kita jaga pola minum, jaga pola kencing. Kita punya Ingenium. Ingenium ini multivitamin, multimineral, banyak sekali vitamin di sana. Ada vitamin C-nya juga sebagai anti peradangan atau inflamasi ya. Meskipun di produk yang lain juga ada. Nah, ini kita sisipkan Ingenium harus juga selalu dikonsumsi karena dia bergabung dengan Citridan ya dalam keluarga Daily Consume ya. Kemudian yang ketiga Carmax, Dr. Trace ya, tadi itu mengandung omega 3 omega 3. Kenapa sih omega 3? Saya rasa omega 3 itu penting untuk elastisitas pembuluh darah. Jadi di tubuh kita, terutama di kandung kemih itu kan banyak pembuluh darah. Di samping pembuluh darah, saluran kencing itu kan juga kalau elastis itu lebih gampang, nggak ada bakteri atau kotoran dan sebagainya, itu bisa lebih sehat. Jadi memang terus terang dengan suplemen yang baik kita bisa menjaga kesehatan tubuh kita tuh dari atas dan sampai bawah, termasuk ISK ini. Mudah-mudahan nggak perlu antibiotik. Hanya dengan tambah cairan, dengan tambah suplemen, ISK-nya terbantu.
Tadi omega 3 itu juga sebagai anti peradangan juga. Oh ya, omega 3 juga anti inflamasi. Ya, inflamasi. Nah, ini pentingnya di situ. Kemudian produk Liverite itu juga sama. Ini juga antioksidan juga sih sebetulnya ya, FKC Family. Dia dari herbal, iya, berry-berryan ya. Buah cranberry itu ternyata bagus ya, segala berry-berry. Saya katakan kalau di luar negeri, itu buah cranberry itu umum. Ya. Kita kan nggak ada. Nah, buah cranberry itu sudah terkenal sebagai suplemen untuk menjaga kesehatan kelamin wanita itu untuk ISK. Jadi buat orang-orang yang sudah biasa ISK biasanya order suplemen dari luar yang mengandung cranberry atau dia minum cranberry juice gitu ya. Itu sangat bisa membantu untuk mengurangi nyeri. Mengembalikan ketidaknormalan yang pada ISK itu. Pokoknya keluarga berry-berry juga berry-berryan ya. Nah, kalau di dalam Liverite kita itu ada si Sandra Berry ya. Kenapa Join Again saya juga masukkan dalam produk-produk yang bisa Anda konsumsi? Karena seperti Anda tahu, Join Again juga mengandung vitamin C, Dr. Trace, ya, antiinflamasi, ya, untuk pembentukan sel, ya. Kemudian di dalam Join Again itu juga ada jahe, tapi mungkin kalau jahe ini agak sedikit lebih ke pencernaan ya, lebih ke pencernaan. Yang jelas di sini ada vitamin C-nya sebagai ini ada, sorry bukan jahe, dia ada kunyit, sorry saya kebalik sama si Stomapur. Ini ada turmericnya. Sebenarnya turmeric itu juga salah satu antiseptik betul. Ya, jadi dia ada turmericnya. Ya, jadi saya masukkan ini produk-produk untuk membantu Anda yang punya masalah dengan ISK atau UTI tadi itu, ya. Oke, FKC Family, tetap sehat, tetap semangat, tetap happy. Sampai di sini jumpa kita. Dan salam sukses untuk Anda semua dari kami. Salam sehat, salam FKC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.